Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 RBL TPP 17 yang beranggotakan Esther Marisa dengan NIM 121600010 dari Prodi Matematika. Kemudian ada Mercy Sekar Fadila dengan NIM 121600007 dari Prodi Matematika. Lalu ada Yoga Adrianto dengan NIM 121160008 dari Prodi Matematika. Kemudian ada Rena Wulandari dengan NIM 121160009 dari Prodi Matematika. Lalu yang terakhir ada Rebecca Olivia dengan NIM 121600011 dari Prodi Matematika. Pada video kali ini, kami mengangkat judul yaitu penerapan motor listrik sederhana menggunakan prinsip gaya Lorentz pada pembuatan baling-baling. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz pertama kali ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz dan Peter Zeeman pada tahun 1902. Gaya Lorentz adalah suatu gaya yang bekerja pada partikel bermuatan dalam medan listrik dan medan magnet. Teori dasar. Gaya Lorentz memiliki arah yang tegak lurus dengan induksi magnet dan kuat arus. Besar gaya Lorentz ini sebanding dengan arus listrik, panjang kawat, dan medan magnet. Untuk menentukan arah gaya Lorentz dapat menggunakan kaidah tangan kanan, seperti gambar berikut. Rumus gaya Lorentz untuk panjang kawat 1 meter adalah F sama dengan kuat arus listrik dikali dengan kuat medan magnet dikali dengan sin theta. Karena kawat memiliki pengaruh perhitungan gaya Lorentz, maka untuk panjang kawat sama dengan L, rumusnya menjadi F sama dengan kuat arus listrik dikali dengan panjang kawat dikali dengan kuat medan magnet dikali dengan sin theta. Untuk alat dan bahan dari percobaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kabel, baterai, lem, magnet, korek api, kawat tembaga, amplas, stik es krim, peniti, lakban, gunting, dan yang terakhir kertas karton. Langkah-langkah pembuatan dudukan baling-baling. Yang pertama, siapkan beberapa stik es krim, lalu potong sesuai pola yang telah dibuat. Kedua, rangkai stik es krim yang telah dipotong tadi, rekatkan dengan lem. Yang ketiga, rekatkan peniti pada bagian atas dudukan menggunakan lem. Posisi kepala peniti berada di bawah, usahakan sejajar. Langkah-langkah pembuatan baling-baling dan kumparan kawat. Yang pertama, rangkai kabel agar dapat terhubung dengan baterai. Yang kedua, lilitkan kawat pada baterai dengan bentuk melingkar. Yang ketiga, amplas bagian ujung kawat sampai warna kuning tembaga berubah menjadi putih atau silver. Yang keempat, pasang kawat pada dudukan dan masukkan lubang pada peniti. Yang kelima, kemudian pasang baling-baling pada kawat yang telah terpasang pada peniti. Cara kerja alat. Prinsip kerja alat ini berdasarkan cara motor listrik yang memanfaatkan medan magnet sehingga menghasilkan partikel bermuatan listrik. Untuk mendapatkan perputaran baling-baling yang lebih cepat, dibutuhkan tegangan yang lebih kuat. Dalam aplikasi pembuatan baling-baling, menggunakan prinsip gaya Lorentz dipengaruhi beberapa hal seperti jumlah lilitan yang berbanding lurus dengan kecepatan perputaran daripada baling-balingnya, serta letak jarak magnet dengan kumparan di mana semakin jauh jarak maka semakin lambat. Kelebihan dari percobaan kami adalah yang pertama, dapat digunakan di mana saja. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan terjangkau dan sederhana. Dan yang ketiga, dapat menghemat listrik. Sedangkan, kelemahan dari percobaan kami adalah yang pertama, baterai yang digunakan memiliki tegangan kecil. Yang kedua, tidak dapat digunakan secara terus-menerus. Karena, ketika baterai habis, maka baling-baling tidak dapat berputar. Dan yang ketiga, terdapat kemungkinan kumparan tidak bisa berputar jika penempatan magnet tidak tepat. Saran pengembangan alat dari percobaan kami adalah, berdasarkan kekurangan desain alat ini, sebaiknya baterai yang ingin digunakan dapat dipilih yang lebih besar tegangannya. Karena, semakin besar tegangan baterai, maka putaran pada kumparan semakin cepat.
Dan tentunya juga semakin lama jika dibandingkan dengan percobaan kami.